Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern Bapak Dr. M. Arfan Muammar MPDI dan teman-teman sekalian senasib dan seperjuangan di program Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang saya hormati. Perkenankan pada kali ini di hari Ahad tanggal 19 Desember 2021 saya akan menyampaikan satu presentasi sebagai tugas mata kuliah PPIKM yang berjudul Pesantren sebagai Basis Pendidikan Islam di Indonesia. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak dosen yang kami hormati, jika dulu masa pondok pesantren identik dengan pendidikan bagi generasi muda di tingkat pedesaan dan pinggiran kota, namun sekarang pondok pesantren itu seolah menjadi hal atau menjadi sebuah kota yang mana bisa belajar di pesantren. Selain itu, pondok pesantren itu juga sekarang sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terbukti dengan banyaknya pondok pesantren yang berlabelkan pondok pesantren modern. Bahkan di kalangan Muhammadiyah sekarang ada yang namanya Muhammadiyah Boarding School yang mengkombinasikan bagaimana pembelajaran di pendidikan formal yaitu SMP berkolaborasi dengan pendidikan di pesantren. Sehingga lembaga ini berhasil menarik minat berbagai lapisan masyarakat yang semakin banyak dan otomatis pondok pesantren sekarang semakin besar peranannya dalam mengembangkan pendidikan agama Islam. Pesantren merupakan satu produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti dari sebuah pendidikan bagi orang pribumi yang tumbuh secara natural. Terlepas dari mana tradisi dan sistem tersebut diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola yang unik atau khas yang menjadi ciri khas dari sebuah pesantren dan telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik dan tidak saja keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur atau tradisi, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Selain itu, pondok pesantren sebagai basis pendidikan Islam yang memainkan peran penting dalam mengkonstruk masyarakat. Teman-teman yang sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya pesantren yang mana sebagai basis pendidikan Islam ini tentunya memainkan peranan yang sangat penting mewujudkan satu masyarakat yang tentunya mempunyai nilai lebih dalam hal penguasaan kemampuan ia dalam agama Islam. Karena itu saat ini pesantren menjadi trademark atau menjadi tujuan utama oleh sebagian wali murid yang dia lebih mengedepankan sisi religius daripada sisi keumuman. Berikutnya kita akan sampaikan terkait dengan sejarah pesantren di Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya pesantren di Indonesia pada dasarnya itu pesantren itu adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan melaksanakan pentingnya moral agama Islam sebagai way of life atau pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Pesantren sendiri menurut pengertiannya atau etimologi maupun terminologi mempunyai pengertian tempat belajar para santri. Sedangkan pondok itu berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin juga berasal dari bahasa Arab yaitu al-fundud yang berarti hotel atau asrama. Kita agak melaju berikutnya bahwasanya istilah pondok itu biasa dikenal di daerah Madura. Mungkin teman-teman Madura lebih akrab di daerah Pamekasan itu lebih akrab dengan istilah pondok, yang mana di Jawa pondok itu lebih diidentikan dengan tempat berteduh atau tempat yang digunakan untuk belajar. Beda lagi dengan di Aceh. Kalau di Aceh itu lebih pada corak pendidikan yang disebut dengan maunasah.
Lalu di Sumatera Barat dikenal dengan istilah surau. Kemudian adapun istilah pesantren secara etimologis berasal dari kata santri yang mendapat awalan me secara gramatikal dan akhiran an yang menjadi tempat tinggal para santri. Berikutnya, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tradisional berbasis Islam dan mengkaji ilmu-ilmu agama Islam sebagai kajian utamanya dan tentunya menerapkan sebagai amal kesehariannya. Tujuan daripada pendidikan di pondok pesantren adalah untuk membentuk kepribadian, memanfaatkan akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan dan tentunya dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita semuanya tahu bahwasanya pondok pesantren itu lahir dan berkembang di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan Wali Songo yang tersebar di Pulau Jawa di abad sekitar 15-16 Masehi. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik itu bagian dari pendiri awal dari pondok pesantren. Sehingga beliau disebut dengan spiritual fathers atau bapak pondok, yang mana masyarakat santri itu pada masa itu memandang beliau itu sebagai guru-guru besar tradisi pesantren di Jawa. Makanya Maulana Malik Ibrahim kalau di kalangan masyarakat Jawa dia lebih dikenal dengan kakek bantal. Kenapa dia disebut dengan kakek bantal? Karena memang pada saat menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada muridnya, kepada santrinya, beliau sering menggunakan bantal untuk meletakkan kitab-kitab yang akan diajarkan kepada santrinya. Kemudian tentang kehadiran pesantren secara pasti di Indonesia, itu pertama kalinya di mana dan siapa berdirinya tidak dapat diperoleh keterangan yang baku atau pasti, karena kami mengadopsi beberapa sumber, maka kami tulis dalam makalah kami ini beberapa sumber terkait dengan kapan pesantren itu pertama kali dan kira-kira siapa pendirinya. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Departemen Agama kala itu sekitar 84-85, diperoleh keterangan bahwa pesantren yang tertua didirikan pada 1062, jadi kira-kira sebagai abad ke-10 di Pamekasan, Madura dengan nama Pesantren Jan Thames II. Lalu muncul pendapat lain bahwasanya kalau ada Jan Thames II maka pasti ada Jan Thames I yang tentunya lebih tua. Lah Jan Thames I ini ketika dirujuk sisi historisnya belum ditemukan itu adanya di mana. Lalu pada masa penjajahan kolonial Belanda, yaitu sekitar abad ke-18-an, nama pesantren sebagai lembaga pendidikan rakyat terasa sangat berbobot terutama dalam bidang penyiaran agama Islam di kala itu. Pada masa penjajahan ini, pondok pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang menggembleng kader-kader umat yang tangguh dan gigih mengembangkan agama serta menentang penjajahan berkat dari jiwa Islaman mereka. Kelahiran pesantren diawali dengan cerita perang nilai antara pesantren yang akan berdiri dengan masyarakat sekitarnya dan diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren sehingga pesantren dapat diterima untuk hidup di masyarakat. Teman-teman yang kami hormati dan Bapak dosen yang kami hormati pula, walaupun pada masa penjajahan pondok pesantren mendapat tekanan dari pemerintahan kolonial Belanda, pondok pesantren masih tetap bertahan terus dan tegap berdiri walaupun sebagian besar berada di daerah pedesaan. Peranan pendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah diembannya. Telah banyak kader-kader bangsa dan tokoh-tokoh perjuangan nasional yang dilahirkan dari pesantren. Kita semuanya tahu tokoh-tokoh besar seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, lalu Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan Mukti Ali, lalu Kiai Haji Saifuddin Zuri. Itu bagian terkecil dari tokoh-tokoh besar yang dilahirkan dari pesantren. Karena itu dalam perkembangannya pondok pesantren memang sangat pesat pada zaman penjajahan Belanda dan juga
jumlah pesantren di Indonesia besar kecilnya kala itu tercatat sekitar 20.000. Teman-teman yang kami hormati, berikutnya kita akan membahas tentang sistem pendidikan di pondok pesantren. Dari sudut administrasi, pendidikan pondok pesantren dapat dibedakan dalam 4 kategori berikut. Yang pertama, pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang lama pada umumnya terdapat jauh di luar kota dan hanya memberikan pengajian. Lalu yang kedua, tipologi yang kedua, pondok pesantren modern, yaitu dia menganut dengan sistem pendidikan klasikal berdasarkan atas kurikulum yang tersusun baik termasuk pendidikan skills. Lalu yang ketiga, pondok pesantren dengan kombinasi di samping memberikan pelajaran dengan sistem pengajian, juga dengan sistem madrasah yang dilengkapi dengan pengetahuan umum. Lalu yang keempat, pondok pesantren yang tidak lebih baik dari asrama belajar daripada pondok pesantren yang semestinya. Pondok pesantren pada masa lalu sekitar tahun 2001 pemerintah menyadari bahwasanya potensi pondok pesantren perlu dioptimalkan, yaitu untuk menyantuni kebutuhan pendidik bagi generasi muda pedesaan dan pinggiran kota. Jumlah lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Apalagi sejak diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di nomor 2 tahun 1989 yang memberikan legalitas yang sama dengan sekolah-sekolah negeri mulai tingkat dasar, menengah hingga tingkat atas, sehingga pesantren di kala itu mulai dikembangkan lebih luas. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia, pondok pesantren pada masa sekarang dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelajaran di pondok pesantren dapat digolongkan kepada 3 bentuk. Yang pertama, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya diberikan dengan cara non-klasikal dan para santri biasanya tinggal dalam pondok dan asrama dalam pesantren tersebut. Lalu pesantren yang kedua adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang para santrinya tidak disediakan di pondokan kompleks pesantren, namun tinggal tersebar di sekitar penjuru desa sekeliling pesantren tersebut, di mana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu. Mungkin pondok pesantren dengan wetonnya wage, maka pembelajarannya atau pendidikan agamanya di weton Senin wage, Sabtu wage, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan, sorokan, atau wetonan, yang mana bagi para santri disediakan pondokan yang biasa disebut dengan pondok pesantren modern yang memenuhi kriteria pendidikan non-formal serta penyelenggaraan pendidikan formal baik madrasah maupun sekolah umum di berbagai tingkatan atau jenjang. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia, yang berikutnya kita akan mengupas terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan di pesantren. Dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan pondok pesantren, ada beberapa prinsip-prinsip umum belajar dan motivasi yang tentunya perlu diterapkan. Seperti yang kami tulis dalam makalah kami, ada 9 prinsip di pendidikan di pesantren. Yang pertama adalah prinsip kebermanaan, yang mana pondok pesantren menghendaki bahwa anak didik akan termotivasi untuk mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya, sehingga perlu menghubungkan pelajaran yang diberikan dengan minat dan nilai-nilai kehidupan anak, baik sedang ataupun jandanya akan datang. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip prasyarat. Prinsip prasyarat ini menuntut pendidik untuk menyadari bahwa anak didik akan tergerak mempelajari hal-hal baru apabila mempunyai suatu prasyarat, antara lain dengan mengaitkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik maupun dimiliki oleh pendidik. Lalu model yang ketiga adalah
prinsip memberi model. Maksudnya menghendaki agar pendidik memberikan dan proses belajar model atau contoh yang dapat diamati dan ditiru langsung oleh anak didik. Jadi Ustadz memberikan praktek langsung kepada anak didik sehingga pendidikan model seperti ini lebih mengena, yang menjadikan prinsip tersebut menjadi prinsip ciri khas di pesantren. Lalu yang keempat adalah prinsip komunikasi terbuka, yang mana menuntut agar pendidik mendorong anak didik lebih banyak mempelajari sesuatu dengan cara penyajian. Lalu yang kelima ada namanya prinsip kebenaran. Anak didik akan lebih banyak belajar apabila minat perhatiannya tertarik oleh penyajian-penyajian yang relatif baru. Kemudian prinsip aktif, yaitu anak didik akan dapat belajar lebih baik bila ia diikutsertakan dalam praktik-praktik ibadah tertentu. Lalu prinsip praktik terbuka, yaitu anak didik akan belajar lebih baik dan giat apabila pelajaran praktik tersebut disusun dalam periode yang singkat dan distribusikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip mengurangi petunjuk. Anak didik akan lebih baik dalam belajar apabila instruksi atau petunjuk-petunjuk itu semakin dikurangi, tidak terlalu bertele-tele atau tidak terlalu lebar. Jadi singkat tapi dia lebih mengena dan lebih bisa dipahami ketimbang narasi-narasi yang panjang. Yang terakhir adalah prinsip kondisi dan konsekuensi yang menggembirakan. Apabila kondisi belajar dibuat yang menyenangkan, maka anak didik akan timbul semangat yang lebih besar. Berikutnya, ada juga beberapa prinsip di dalam pendidikan di pesantren yang mana itu digambarkan sebagai ciri utama tujuan pendidikan pesantren. Di makalah kami tulis ada 8 ciri pendidikan di pesantren. Yang pertama, memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam. Anak didik itu dibantu supaya mampu memahami makna hidup, keberadaan, peranan, serta tanggung jawab dalam kehidupan di masyarakat. Lalu yang kedua, memiliki kebebasan yang terpimpin. Maksudnya, kebebasan itu dalam ajaran Islam adalah bahwa manusia itu bebas menetapkan aturan hidup dalam berbagai hal. Manusia harus menerima apa saja aturan yang ada dan datang dari Tuhan yang berkaitan dengan kesehariannya maupun kehidupannya. Lalu yang ketiga, berkemampuan mengatur diri sendiri. Kita semuanya tahu bahwa pendidikan di pesantren itu lebih mengedepankan sisi mandiri ketimbang dia sisi-sisi yang lain yang lebih tidak mandiri jika anak belajar di pesantren. Lalu memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Dalam pesantren berlaku prinsip bahwa dalam hal kewajiban, individu harus menunaikan kewajiban lebih dahulu. Sedangkan dalam hal hak, individu harus mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingannya sendiri. Lalu yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Kita semuanya tahu bahwa di pesantren itu takzimnya santri pada kiai, pada guru itu jauh melebihi takzimnya seorang anak pada ayah ibu. Bagaimana tata krama lewat saja di depan ustadznya, menunduk, lalu berbicara dengan ustadznya, lebih mengedepankan sisi kesopanan. Sehingga hal yang ini menjadi ciri yang tertentu di kehidupan di pesantren. Kemudian yang berikutnya adalah cinta pada ilmu. Orang-orang pesantren cenderung memandang ilmu itu sebagai sesuatu yang suci dan tinggi. Kemudian yang ketujuh, mandiri. Karena sorokan maka individual memberikan pendidikan kemandirian. Dengan metode mandiri ini diharapkan santri besok ketika lulus dari pesantren itu mempunyai nilai kemandirian atau paling tidak dia sudah bisa hidup dengan kemandirian. Dan yang kedelapan adalah kesederhanaan. Dalam pesantren, sikap kesederhanaan itu yaitu sikap yang memandang sesuatu terutama materi untuk digunakan secara wajar-wajar saja, proporsional dan fungsional saja. Kesederhanaan ini sesungguhnya merupakan realisasi ajaran Islam yang umumnya diajarkan oleh para sufi kala itu. Teman-teman sekalian, Bapak dosen yang kami hormati, berikutnya kami akan sampaikan peranan pesantren dalam pendidikan Islam. Pesantren itu sebagai lembaga pendidikan Islam sampai sekarang eksistensinya masih diakui, bahkan semakin memainkan perannya di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menyiapkan SDM yang handal dan berkualitas.
Sistem pondok pesantren yang ditampilkan mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan oleh pendidikan pada umumnya, seperti memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern. Lalu yang kedua, kehidupan di pesantren menampilkan semangat yang demokrasi. Lalu yang ketiga, para santri dengan ketulusan hatinya masuk ke pesantren walaupun sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah. Lalu yang keempat, sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Lalu yang kelima, alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan, sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah. Maka dari itu, harus ada sekurang-kurangnya di dalam sebuah penelitian, Zamarkasi Dovir menuliskan harus ada sekurang-kurangnya 5 elemen yang dapat disebut pesantren. Yang pertama adalah adanya pondok, lalu yang kedua adanya masjid, yang ketiga adanya kiai, yang keempat adanya santri, dan yang kelima adalah adanya kitab yang digunakan untuk pengajian. Paling tidak itu syarat untuk mendirikan pesantren nih, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kami sampaikan bahwasanya ada juga pola-pola pesantren yang mana ada 4 pola pesantren itu yang dilakukan untuk mengelola pesantren. Yang pertama, pesantren dengan tipologi pola 1, yaitu pesantren yang memiliki unit kegiatan dan elemen-elemen berupa masjid atau rumah untuk mengaji. Biasanya santri datang dari daerah sekitar, namun pengajiannya telah diselenggarakan secara kontinu dan sistematik, seperti yang ada di Suro-Suro sampai terjadi. Lalu yang kedua, pesantren pola yang kedua adalah yaitu pesantren yang mana dia sama dengan pola 1, cuman ditambah adanya pondok atau tempat bagi santri. Lalu pesantren yang ketiga, pola nomor 3 adalah pola yang kedua tadi, ada pengajiannya, ada pondoknya, ditambah adanya madrasah. Yang mana itu pengelompokannya dengan sistem klasikal. Dan yang keempat, pesantren pola yang keempat, itu adalah tambahan di pola 3, sudah ada madrasah, ada santrinya, ada materi pengajiannya, itu ditambah lagi adanya unit keterampilan seperti peternakan, kerajinan, koperasi, sawah, ladang, dan lain-lain. Nah, itu pola-pola pesantren yang ada di Indonesia saat ini. Berikutnya, bahwasanya menarik juga klarifikasi yang diajukan oleh seorang penulis Wardi Bahtiar dan kawan-kawan. Menurutnya, dilihat dari sudut pengetahuan yang diajarkan, pesantren itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pesantren salafi, yaitu pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. Kalau yang kedua, pesantren halafi, yaitu pesantren yang selain memberikan pengajaran kitab Islam klasik, juga membuka sistem sekolah umum di lingkungan dan di bawah tanggung jawab pesantren, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Kekuatan kiai dan ulama itu berakar pada kredibilitas moral, yang mana itu kredibilitas moral itu dibina antara lain dengan dukungan kealiman pengetahuan agama, kemampuan membaca kitab kuning, lalu juga kesolihannya, dan juga perilaku yang mana termasuk ketaatan melakukan ibadah ritual tertentu, pelayanannya kepada masyarakat muslim, dan adanya kemampuan-kemampuan suprarasional yang dimiliki oleh para kiai. Jadi selain kiai itu orang biasa juga punya, rata-rata banyak di pesantren-pesantren itu yang mempunyai kemampuan-kemampuan suprarasional dan supranatural. Berikutnya di sistem pendidik, lalu kita akan memperbincangkan di sistem pendidikan di madrasah, yang mana madrasah itu juga bagian dari sebuah pesantren. Madrasah tentunya merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang di dalamnya kurikulumnya memuat materi pembelajaran agama dan pelajaran umum, di mana mata pelajaran agama dan madrasah pada madrasah lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran agama yang ada di sekolah umum. Dalam sebuah catatan sejarah dan perkembangan madrasah,
itu dibagi dalam 2 periode. Ketika madrasah di periode sebelum kemerdekaan itu dipengaruhi oleh 2 situasi. Yang pertama, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, lalu yang kedua, respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda kala itu. Madrasah-madrasah kala itu didirikan pada periode sebelumnya kemerdekaan itu adalah seperti Madrasah Adabiyah, ada Adabiyah School, lalu sekolah agama, ada Madrasah School, ada Madrasah Diniyah, sampai sekarang masih ada Diniyah School, lalu Madrasah Muhammadiyah, kemudian Arabiyah School, Sumatera Tawalu, ada kemudian juga Madrasah Diniyah Putri, Madrasah Salafiyah, dan banyak lagi madrasah-madrasah yang ada di pra kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Lalu di periode sesudah kemerdekaan, setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bahwasanya madrasah pada tahap ini dibentuk ketika sudah terbentuk Departemen Agama, maka Departemen Agama mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan keberagaman di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pendidikan yang khususnya di madrasah. Makanya di Indonesia ini pola pendidikan kan beda nih. Padahal kita punya Kementerian Pendidikan yang mestinya urusan pendidikan. Tapi juga ada Kementerian Agama yang dia juga menangani hal-hal keagamaan dan juga menangani pendidikan keagamaan. Makanya kalau 2 hal kementerian ini walaupun beda kementerian tapi tetap tujuannya sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja payung hukumnya itu berbeda. Kemudian Bapak dosen yang kami hormati dan para teman-teman mahasiswa yang berbahagia, ada usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan pembinaan madrasah baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah ada namanya dulu penegrian madrasah. Jadi lebih pada madrasah swasta atau madrasah yang semula milik yayasan dinegrikan menjadi aset pemerintah, ya, agar meningkat kualitasnya dan kuantitasnya. Lalu yang kedua, adanya pembinaan diversifikasi kelembagaan madrasah, dan yang ketiga ada pembinaan pendidikan dan pengajaran. Itu bagian dari usaha-usaha meningkatkan pembinaan di madrasah. Kemudian di sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah, perpaduan antara sistem yang ada di madrasah dan pondok pesantren atau pendidikan langgar dan sistem yang baru pada sekolah-sekolah modern merupakan sistem pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Proses tersebut berlangsung secara berangsur-angsur yang kemudian mengikuti sistem klasikal. Berdasarkan hal tersebut, madrasah itu dibentuk di berbagai jenjang pendidikan yang tersusun sebagai berikut. Ada namanya madrasah rendah yang kita sebut dengan madrasah ibtidaiyah, yaitu madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya dengan menggunakan durasi pendidikannya selama 6 tahun. Lalu yang kedua, ada madrasah lanjutan tingkat pertama atau yang disebut dengan madrasah sanawiyah, yang mana madrasah sanawiyah ini menerima murid-murid tamatan dari madrasah ibtidaiyah, kemudian masuk ke madrasah sanawiyah, diberi pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam yang lama pendidikannya sekitar 3 tahun. Dan yang ketiga adalah madrasah lanjutan dari madrasah sanawiyah, yaitu madrasah aliyah, yang mana madrasah aliyah ini menerima murid tamatan madrasah sanawiyah, lalu diberikan pendidikan ilmu pengetahuan dan agama yang lama pengajarannya adalah 3 tahun. Kesemuanya madrasah ini sesuai dengan sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu diakui tingkatannya setara dengan tingkatan lembaga formal, yaitu SD, SMP maupun SMA. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati dan Bapak dosen yang saya hormati, sebagai penutup dari presentasi kami, yang pertama adalah pondok pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan merupakan suatu pernyataan yang memang semestinya diungkapkan. Banyak dalam peradaban Indonesia, pondok pesantren secara berlanjut terus-menerus dan mengalami perkembangan yang pesat. Ini terbukti dengan adanya pondok pesantren dari dulu hingga sekarang yang tentunya mempunyai peranan yang penting. Lalu yang kedua, dalam pendidikan, pondok pesantren mampu dalam sistem pendidikan yang perlu diperhitungkan, khususnya dalam mempelajari ilmu agama
dan juga tidak ketinggalan dalam pengetahuan umum. Selain itu, berbagai kegiatan non-formal pun di dalam pondok pesantren dapat diikuti para santri untuk mengasah bakat mereka. Di sisi lain, pondok pesantren juga mempunyai mulai menampakkan keberadaannya dengan lembaga pendidikan yang mumpuni, di mana di dalamnya didirikan baik sekolah formal maupun sekolah-sekolah non formal. Itu yang dapat kami sampaikan teman-teman sekalian dan Bapak dosen yang kami hormati, bahwasanya keberadaan pesantren di Indonesia itu merupakan satu hal yang sangat membanggakan untuk menjamin masyarakat atau anak-anak bangsa ini paham terhadap ilmu-ilmu agama. Makanya sekarang banyak pesantren itu yang berkolaborasi dengan pendidikan formal. Ada pesantren yang berkombinasi dengan SMP maupun pesantren yang berkombinasi dengan MTS. Demikian halnya ketika pesantren berkombinasi dengan aliyah dan pesantren berkombinasi dengan SMA. Semuanya itu cita-citanya besar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kita sebagai para pendidik tentunya harus mengikuti arus perkembangan zaman. Jangan sampai nilai-nilai pesantren, nilai-nilai yang ada di pondok pesantren itu luntur hanya karena digerus oleh zaman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.